Dan yang kedua, ada penyimpangan yang sifatnya mengurangi kesempurnaannya. Dan telah kita sebutkan beberapa di antaranya, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, menyandarkan sebuah kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kenikmatan tersebut berupa manfaat yang didapatkan ataukah mudarat yang terhindarkan dari dirinya? Maka ini tidak bisa kita sandarkan kepada selain Allah. Dia wajib kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesempurnaan tauhid kita. Iya. Walaupun terkadang di dalam kita meraih sebuah manfaat dan terhindarnya kita dari sebuah mudarat, itu ada campur tangan orang lain di dalamnya. Maka ketahuilah bahwa siapapun itu dia hanya sekadar sebab. Namun yang hakikatnya memberikan kebaikan tersebut dan menolak kejelekan tersebut dari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata para ulama, di antara penyimpangan yang terjadi di dalam pembahasan tauhid rububiyah ini dan sifatnya mengurangi kesempurnaannya adalah menyandarkan sebuah kejadian kepada selain kehendak Allah. Misal terjadinya sebuah kejadian, dia mengatakan bahwa ini terjadi atas kehendak si fulan, ini atas kehendak orang tua saya, ini terjadinya demikian dan demikian. Maka ini juga tidak boleh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan dia mengucapkan itu secara bersendirian atas kehendak orang tuanya, dia menggandengkan antara kehendak orang tuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala saja, itu tidak boleh. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kalian katakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Enggak boleh. Terjadinya sebuah kejadian, lalu kita katakan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Ini tidak boleh. Akan tetapi kalian katakan atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Artinya kehendak si fulan itu dijadikan sebagai tabi, sebagai pengikut, bukan sebagai hal yang utama menjadi sebab terjadinya kejadian tersebut. Oleh karena itu disebutkan pula dalam sebuah hadis bahwa pernah orang-orang Yahudi datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu mereka mengatakan, innakum tusyrikuna billah taquluna ma sya'allahu wa syi'ta. Ada sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Nabi, lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalian ini telah berbuat syirik kepada Allah. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Jadi ada sahabat mengatakan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la taqulu ma sya'allahu wahda, la taqulu ma sya'allahu wa syi'ta, walakin qulu ma sya'allahu wahda. Kalian jangan katakan atas kehendak Allah dan kehendak kamu, tetapi cukup kalian katakan masya Allah, atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Jadi cukup kita katakan masya Allah. Ini anjuran kita untuk mengucapkan kalimat masya Allah ketika kita mendapati sesuatu yang baik. Ya. Jadi penggunaan kata masya Allah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya itu positif, sesuatu yang sifatnya itu baik, maka diucapkanlah masya Allah. Adapun sesuatu yang sifatnya negatif, kemaksiatan, kemungkaran, maka kita tidak mengucapkan masya Allah. Biasanya kita mengucapkan apa? Subhanallah atau takbir, Allahu Akbar. Ini hal yang harus dibedakan, karena banyak orang-orang tidak bisa membedakan ini. Walaupun ini bukan mutlak ya kata para ulama, namun biasa penggunaannya itu kata masya Allah itu digunakan untuk kejadian yang sifatnya positif, yang sifatnya baik. Sementara kejadian yang sifatnya negatif itu kita ucapkan subhanallah atau Allahu Akbar. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ya. Ada orang yang sakit parah, masya Allah. Bukan masya Allah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang kecelakaan, masya Allah. Ini salah, bukan masya Allah.
Tapi subhanallah, Allahu Akbar, demikian. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan ini pada perang Hunain, dan pada waktu itu kami baru masuk Islam. Dan pada waktu itu orang-orang musyrikin itu punya sebuah pohon keramat, ya'kufuna indaha wa yanatuna biha aslihatahum, yang mereka terbiasa beritikaf di situ mencari keberkahan, dan mereka sebelum berperang biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang mereka anggap sebagai pohon keramat tersebut. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Maka kami pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, namanya baru masuk Islam, mereka enggak tahu ini hukumnya, bahwa itu adalah syirik. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong buatkan kepada kami pohon keramat juga ya Rasulullah, seperti sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon keramat. Mendengar itu apa kata Nabi kira-kira jemaah? Nabi enggak bilang Masya Allah. Nabi bilang apa? Allahu Akbar. Innaha sunan, kata Nabi. Allahu Akbar, kalimat pengingkaran dari Nabi. Ya, Allahu Akbar. Sesungguhnya perbuatan kalian itu adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, permintaan kalian itu adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, laqad qultum walladzi bi nafsihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian telah mengucapkan sebuah ucapan yang mirip seperti yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, di mana Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong buatkan kepada kami Tuhan sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin punya sesembahan. Jadi bisa dipahami para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan penggunaan kata Masya Allah dengan Subhanallah atau Allahu Akbar. Jadi Masya Allah itu biasa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya positif, sesuatu yang baik. Maka disitulah kita dianjurkan mengucapkan apa? Masya Allah. Sebagaimana kata Nabi, walakin qulu Masya Allah wahdah. Adapun kejadian-kejadian yang sifatnya itu negatif, musibah, kemaksiatan yang semisal dengannya, maka kita mengucapkan Subhanallah atau mengucapkan Allahu Akbar. Iya, demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena pernah saya lihat sebuah cuplikan video, ada seorang wawancara sebuah keluarga, ada seorang ibu dan seorang anaknya. Qadarullah masyafal, anaknya mengidap penyakit yang mengharuskan dia cuci darah seminggu 2 kali. Setiap kali orang tersebut bertanya dan dijawab oleh si ibu dari anak tersebut, selalu orang tersebut menjawab Masya Allah, Masya Allah. Ini salah nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan Masya Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Di antara penyimpangan lainnya, kata para ulama adalah dia protes dengan takdir Allah dengan menggunakan kalimat seandainya, lau. Jadi menggunakan kata-kata seandainya dalam rangka protes terhadap takdir Allah, ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if wa likulli minhuma khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul la anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qulu qaddarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal syaitan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat, mukmin yang tangguh itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun penggunaan kata kuat di sini, kata para ulama, pertama sekali itu masuk kepada makna kuat iman, kuat ketakwaan, bukan hanya sekedar kuat fisik. Karena kuat fisik tapi malas ibadah, kuat fisik tapi malas taklim, itu nggak ada manfaatnya jemaah. Hingga kata para ulama, yang dimaksud dengan kuat yang pertama sekali di dalam hadis ini adalah kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Namun ingat, masing-masing dari keduanya itu ada kebaikannya, kata Nabi. Lalu setelah itu Nabi katakan, ihris ala ma yanfa'uk. Upayakan, bersemangatlah engkau pada sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa pesimis, jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Apabila engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Artinya kurang lebih, kalau sekiranya saya melakukan ini maka tentu kejadiannya akan begini dan begini.
Kalau sekiranya tadi saya nggak keluar rumah, mungkin saya nggak kecelakaan. Kalau saya sekiranya tidak begini, maka tidak akan terjadi ini dan ini. Ini nggak boleh, para jemaah. Ketika kita sudah terjadi dan tertimpa musibah, la qadarullah alaina, maka yang dianjurkan kita mengucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak kita senangi, maka kita ucapkan ini, qadarullah ma syaa fa'al. Yang artinya semua telah ditakdirkan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kenapa kita tidak dibenarkan mengucapkan kata seandainya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kata seandainya itu akan membuka celah syaitan untuk menjerumuskan kita kepada pelanggaran-pelanggaran, kepada ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Ya iya, kalau pintu seandainya itu dibuka, maka akan banyak sekali hal yang kita sesali di kehidupan ini, jemaah. Dan kita tidak akan pernah ridho dengan apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau sekiranya setiap kejadian lalu kita selalu berandai-andai, coba jemaah, seandainya begini, akhirnya apa? Kita nggak bisa keluar dari musibah yang menimpa kita. Kita nggak bisa move on dari musibah yang menimpa kita. Sementara kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dituntut untuk segera move on dari musibah kita, melupakannya dan membuka lembaran yang baru yang lebih baik lagi. Artinya bangkit menuju hal yang lebih baik, bukan berlarut-larut di dalam apa? Musibah yang menimpa kita. Makanya anehnya sebagian orang ada yang musibah itu dijadikan sebagai apa? Sebagai peringatan yang diingat terus menerus, sehingga itu terus memberikan kesedihan yang terulang-ulang. Seperti orang-orang Syiah yang dimana mereka punya peringatan setiap tahunnya yang dikenal dengan hari apa jemaah? Hari Karbala, ya. Subhanallah, hari ratapan. Dimana di situ mereka meratapi kematian Husain, bersedih sampai mereka memukul-mukul diri mereka. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita dituntut untuk segera melupakan musibah kita dan bangkit menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekedar mengambil ibroh silahkan, tapi untuk katanya mengulang-ulang terus, mengingat terus menerus sehingga kita berlarut-larut di dalam kesedihan, maka ini bukanlah hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Bisa dipahami para jamaah? Jadi di antara bentuk penyimpangan adalah dia protes terhadap takdir Allah dengan kalimat seandainya. Baik, demikian juga kata para ulama di antara bentuk penyimpangan di dalam pembahasan ini adalah mencelah saburiyah, mencelah waktu, mencelah angin. Mencelah apa? Mencelah angin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tasuburrih fa idza raaitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah kalian mencaci maki angin, jangan kalian mencela angin. Ya, serupa dengan ini hujan. Betapa banyak orang ketika turun hujan dia mencela, alah hujan lagi, sial kali hari ini. Ini tidak benar jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak dibenarkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak senangi, misal angin tadi, kita nggak suka dengan angin tersebut. Mungkin ada jualan kita yang momennya itu pas kalau nggak ada angin, tiba-tiba datang angin misalnya. Maka kata Nabi, cukup kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, kami meminta kepada Engkau ya Allah kebaikan yang ada pada angin ini, kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin tersebut, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan untuknya yang Kau perintahkan ya Allah. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika turun hujan, kita tidak diperbolehkan untuk mencela hujan jemaah. Karena hakikatnya ketika kita mencela hujan, kita mencela siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Oleh karena itu ketika turun hujan, yang dianjurkan kepada kita semua ngapain? Berdoa kepada Allah, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Termasuk di dalamnya adalah mencela waktu. Mencela waktu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,
bahwa Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Allah Ta'ala berfirman, anak Adam menggangguku, di mana dia mencela waktu, padahal akulah pemilik waktu. Aku yang menjadikan pergantian antara siang dan malam. Jadi mencela waktu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah hal yang tidak dibenarkan, dan ini masuk dalam bentuk tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia beberapa penyimpangan di dalam pembahasan ini. Baik, kemudian setelahnya kita akan masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Sebelum kita jelaskan tentang tauhid uluhiyah ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ada baiknya kita menjelaskan beberapa alasan pentingnya kita perhatian dan mempelajari tauhid rububiyah ini, tauhid uluhiyah. Yang pertama, tauhid uluhiyah itu adalah intisari dakwahnya para nabi dan rasul, di mana semua para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi ini, intisari dari dakwah mereka adalah pada tauhid uluhiyah. Pada tauhid uluhiyah. Apakah para nabi dan rasul tidak membahas tauhid rububiyah? Jawabannya iya, mereka membahas. Namun tidak seperti pembahasan tauhid uluhiyah. Karena pembahasan tauhid rububiyah itu teramat sedikit orang-orang yang tergelincir di dalamnya. Makanya kita sebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya, hatta orang-orang musyrikin Arab saja itu di dalam pembahasan tauhid rububiyah mereka selamat. Mereka meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan pengakuan mereka itu tertera di berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun yang menjadi titik pertentangan antara orang-orang musyrikin dengan Nabi SAW di mana? Di dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah pembahasan tauhid uluhiyah ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah jauh lebih penting dibandingkan pembahasan tauhid rububiyah. Walaupun semuanya pembahasan itu penting, tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, jawabannya adalah tauhid uluhiyah. Karena di titik inilah banyak orang-orang tergelincir dari jalannya para nabi dan rasul. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Tugas mereka semua adalah an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyerukan kepada manusia, beribadalah kalian semua kepada Allah dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah. Dan Allah juga menyebutkan tentang para nabi dan rasul yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-23. Allah mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh mengatakan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena tidak ada sesembahan bagi kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun." Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Begitu juga di dalam ayat yang lain. Surat Al-A'raf ayat 65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ila 'adin akhahum huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun." Dan kami juga telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Hud. Apa yang diserukan oleh Nabi Hud? Beliau mengatakan, "Qala ya qaumi ibudullah." Dia mengatakan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali hanyalah Allah." Begitu juga di dalam ayat yang lain, Al-A'raf ayat 73 Allah mengatakan, "Wa ila tsamuda akhahum salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Dan kami juga telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Nabi apa? Nabi Saleh. Apa yang diserukan oleh Nabi Saleh? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Saleh mengatakan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena kalian tidak memiliki sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala." Jadi berdakwah kepada tauhid, membahas tentang tauhid, memperingatkan orang-orang dari bahayanya kesyirikan. Ini tugasnya siapa kira-kira jemaah? Tugasnya para nabi dan rasul. Dia bukanlah pembahasan yang ekstrim sebagaimana yang digaung-gaungkan oleh sebagian orang. Kalau pembahasan tauhid menyinggung, kalau sudah pengajian yang menyinggung masalah-masalah syirik, wah ini ciri-ciri pengajian yang ekstrim katanya. Subhanallah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul itu membahas tentang apa? Tauhid. Yang diperingatkan pertama sekali oleh para nabi dan rasul adalah pembahasan tauhid. Maka aneh sebagian orang yang mengaku dia mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasallam, namun dia alergi dengan pembahasan tauhid. Dia alergi dengan pembahasan apa? Syirik. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam dari awal sampai akhir inti dakwahnya Nabi itu adalah mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Sampai-sampai diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, 5 hari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal, 5 hari di kondisi Nabi alaihi salatu wasallam sakit panas. Saking luar biasanya panas yang dirasakan oleh Nabi. Nabi pada waktu itu dipapa oleh beberapa orang sahabat, dan Nabi alaihi salatu wasallam memakai selendangnya. Di selendang Nabi itu terasa panas yang begitu luar biasa. Subhanallah. Yang mana sebelumnya Nabi jatuh pingsan 5 hari sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal. Apa yang Nabi peringatkan kepada umatnya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala wa inni anhaakum an dzalik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah kepada Allah. Memang sengaja dijadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Dia sengaja beribadah di situ, di dekat kuburan tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Subhanallah. Lalu kata Nabi, ala wa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwa aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Jadi tauhid yang dibahas oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat pula bagaimana tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah fa in ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa in ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa in ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, ya, wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, apa kata Nabi? Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sekelompok dari kalangan ahlul kitab. Maka hendaklah materi dakwah yang pertama sekali engkau sampaikan kepada mereka tentang syahadah alla ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan, hendaklah materi dakwah yang pertama sekali engkau singgung kepada mereka adalah agar mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah taat kepada engkau dalam hal tauhid, artinya mereka sudah mau bertauhid, baru ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jadi sebelum bahas salat, Mu'ad diperintah oleh Nabi bahas apa jemaah? Bahas tauhid, bahas bahayanya syirik. Kalau mereka sudah taat, baru ajarkan mereka salat. Kalau mereka sudah taat dan mau salat, baru beritahukan kepada mereka tentang zakat. Yang mana zakat ini konsepnya diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ila fuqaraihim, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi salah satu fikih yang harus kita pahami. Ketika kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah memiliki harta yang berlebih dan ingin mengeluarkan zakat, maka ahsannya yang terbaik itu adalah kita menyalurkan zakat kepada orang-orang miskin yang hidup berdampingan dengan kita, bukan keluar kota, apalagi keluar negeri. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan tentang zakat, apa kata Nabi? Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka juga. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, yang terbaik itu adalah kita memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, yang hidup berdampingan dengan kita, satu kampung dengan kita, satu komplek dengan kita. Demikian para jamaah. Lalu setelah itu kata Nabi, apabila mereka sudah mau menyalurkan zakat, maka hati-hati engkau, jangan sampai engkau mengambil harta yang terbaik yang mereka miliki. Karena dalam zakat
yang diambil itu adalah harta yang pertengahan, bukan harta yang paling bagusnya, bukan harta yang paling buruknya. Karena kalau diambil harta yang paling bagus, itu akan mendolimi si pemilik harta. Kalau diambil harta yang paling buruk, yang paling jeleknya, maka itu akan mendolimi hak si penerima zakat. Taib, akan tetapi yang diambil adalah harta yang pertengahan. Lalu setelah itu kata Nabi, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan takutlah engkau doa orang yang terdolimi, karena tidak ada penghalang antara orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari tentang tauhid uluhiyah? Jawabannya karena banyak keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang akan memurnikan tauhid uluhiyah ini. Yang pertama, orang yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah dan dia menyempurnakan tauhidnya tersebut, maka tauhidnya tersebut menjadi salah satu sebab utama dia akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar mendengar pembahasan tauhid, mempelajari pembahasan tauhid, mengulang-ulangi pembahasan tauhid para jamaah, itu adalah salah satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, andai engkau datang nanti menghadap aku pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, tapi engkau tidak melakukan kesyirikan kepada aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka niscaya aku akan mendatangkan kepada engkau ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Inilah kenapa para ulama kita begitu semangat membahas tentang pembahasan tauhid, menjelaskan tentang bahayanya syirik, karena tidak ada amalan yang lebih agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diibadahi oleh seorang hamba melebihi apa jemaah? Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Jadi andai ada orang-orang yang membawa dosa nanti menghadap Allah pada hari kiamat sepenuh bumi, enggak tanggung-tanggung dosanya, sepenuh bumi. Bukan satu gunung, dua gunung, tiga gunung, sepenuh bumi. Kecuali satu dosa yang enggak dibawa sama dia. Dosa syirik, dia bersih dari dosa syirik. Artinya dia tidak pernah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah, maka besar kemungkinan Allah akan memberikan kepada dia ampunan sepenuh bumi pula. Tapi kalau ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang hamba nanti datang menghadap Allah, iya dan billah, ya, dia enggak datang tidak membawa dosa apapun kecuali cuma satu dosa. Dia nggak pernah berzina, nggak pernah mabuk-mabukan, nggak pernah mengambil harta orang lain, nggak pernah korupsi, nggak pernah merampok, nggak pernah berjudi, nggak pernah gibahin orang. Bersihlah dia dari dosa-dosa yang lain, kecuali satu dosa, yaitu dosa syirik. Apa yang terjadi bagi pada orang tersebut jemaah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun dosa selain itu akan diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Coba lihat betapa bahayanya dosa syirik itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lantas kita alergi dengan kata-kata syirik, sementara Al-Quran dan hadis Nabi itu penuh dengan apa? Pembahasan tentang tauhid dan bahayanya kesyirikan. Subhanallah, sungguh tidak dibayangkan ya betapa besarnya dosa-dosa mereka yang memprovokasi kaum muslimin sehingga kaum muslimin alergi dengan pembahasan tauhid dan syirik. Subhanallah, kira-kira bagaimana dosa yang akan mereka tanggung nanti pada hari kiamat. Baik, ini keutamaan yang pertama, bahwa orang yang bertauhid dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Di antara dalil yang sangat jelas menjelaskan tentang hal ini adalah tentang hadis Shahibul Bitaqah. Hadis Shahibul Bitaqah ini adalah kisah tentang seorang lelaki
yang nanti dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, fayunsyara lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar. Lalu akan dibentangkanlah kepada hamba tersebut 99 catatan dosa yang dia miliki. Wa kullu sijillin maddal basar, dan setiap satu catatan tersebut itu panjang dan lebarnya sejauh mata memandang. Artinya orang ini sangat banyak dosanya. Bayangkan 99 catatan dosa, dan masing-masing dari satu catatan itu luas dan lebarnya, besarnya sejauh mata memandang. Isinya semua dosa. Subhanallah. Orang tersebut didatangkan nanti di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah tanya kepada dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal tungkiru min hadza syai'an. Di antara dosa-dosa yang dicatat untukmu ini, ada enggak yang kamu ingkari? Orang tersebut mengatakan, la ya Rabb, tidak ada ya Allah. Semua saya akui itu adalah dosa yang saya lakukan. Karena memang di akhirat kita enggak bisa mengingkari dosa kita, jemaah. Di dunia ini kita masih bisa mengelak dari kesalahan yang kita lakukan dengan cara mengkambing hitamkan orang lain. Bisa kita. Kita yang salah kita kambing hitamkan orang lain, bisa. Tapi pada hari kiamat nanti itu enggak bisa. Setiap dosa-dosa yang kita lakukan pasti kita akan akui, terpaksa maupun tidak terpaksa. Kalau kita ingat, maka tentu kita akui dengan sukarela. Tapi kalau kita tidak ingat, akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara saksi nanti pada hari kiamat atas diri kita siapa? Anggota tubuh kita sendiri. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, kata Allah. Tangan mereka yang berbicara kepada kami, kaki mereka yang memberikan persaksian atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Allah juga menyebutkan tentang penghuni neraka. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, wahai kulit, kenapa kalian memberikan saksi atas kami? Jadi kulit kita nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau yang kita lakukan kebaikan, maka dia akan menjadi saksi yang baik. Kalau yang kita lakukan adalah dosa dan kemaksiatan, maka apa jemaah? Dia akan menjadi saksi yang buruk atas kita. Mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Maka kulitnya menjawab, Allah yang telah memberikan kepada kami izin untuk berbicara, dan Allah mampu membuat segala sesuatu itu bisa berbicara. Taib. Jadi orang tersebut tidak mengingkari dosa yang dia lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya lagi kepada orang tersebut, "Adzalamatka katabani al-hafidun?" Apakah malaikat-malaikatku yang mencatat itu mendolimi kamu? Dia mengatakan, "La ya Rabb, tidak ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada orang tersebut, halaka hasanah, apakah engkau memiliki kebaikan? Orang tersebut pun takut karena dia mengingat dia tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Dia mengatakan, tidak ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bala innalaka indana hasanat wa innahu la zulma alaika al-yaum. Kata Allah Subhanahu wa taala, justru engkau memiliki kebaikan di sisi kami dan engkau tidak akan dizalimi hari ini. Maka dikeluarkanlah untuk orang tersebut bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkanlah untuk orang tersebut sebuah kartu, yang di kartu tersebut tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya orang tersebut walaupun banyak dosa, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya catatan keburukannya tadi, catatan dosa tadi ditimbang, ditaruh di salah satu daun timbangan, sementara kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yaitu amalan tauhid dia, ditaruh di daun timbangan yang satunya lagi, malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibandingkan catatan dosa yang sebanyak 99 tadi, sehingga dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat bagaimana para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa agungnya pembahasan tauhid. Sekedar mengulangi, mendengar pengajian tentang tauhid, itu adalah salah satu hal yang akan membuat dosa-dosa kita diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri orang-orang yang bertauhid kata para ulama adalah dia senang dan gembira untuk selalu mengulang-ulang pembahasan tauhid itu sendiri. Namun wallahu a'lam bishawab, sudah masuk waktu salat Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.